Oke guys, what's up bro, balik lagi bareng urang alias saya alias gua. Seperti biasa gua bakal ngebawain alur dari sebuah cerita film. Kali ini filmnya menurut gua keren banget dan di luar Nurul. Film yang berjudul The Secret of Walter Mitty. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang lalu. Pokoknya bagi kalian wahai para pekerja kantoran, pabrik dan lain sebagainya lah bakalan tercengang setelah menonton ini. Ya udah, kayaknya nggak usah banyak cincong lagi, kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Jangan lupa buat yang suka ngopi diseruput dulu kopinya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Walter Mitty. Dia adalah seorang manajer di perusahaan percetakan foto. Pagi itu terlihat dia sedang stalking profil akun teman sekantornya yang bernama Sheryl di sebuah aplikasi kencan online. Kalau di Indonesia mirip-mirip Tantan, Omi, dan lain sebagainya lah. Walter ini sebenarnya sedang kasmaran sama Sheryl, tapi walaupun satu kantor, sampai sekarang dia nggak pernah berani untuk ngajak ngobrol itu si Sheryl. Sheryl sendiri adalah seorang single parent dan sangat menyukai tipe cowok yang suka petualang. Setelah stalkingnya beres, kini Walter pun beranjak pergi untuk bekerja. Ketika menunggu kereta datang, tiba-tiba ada keanehan di salah satu gedung di dekatnya. Dan ternyata semua kejadian itu hanyalah halusinasi Walter saja. Sesampainya di kantor, terlihat di atas meja sudah ada kiriman kotak hadiah ulang tahun dari seorang fotografer bernama Son. Dalam kotak itu berisi satu klip foto, sebuah dompet, dan surat yang bertuliskan terima kasih atas kerja keras Walter selama 16 tahun ini. Karena bagi Son, Walter lah orang yang paling berjasa membuat foto-fotonya menjadi mahakarya di majalah Life. Ia juga menjelaskan kalau foto nomor urut 25 adalah foto yang terbaik yang dikirimkan dari Son. Setelah dicek dari klip foto itu, cuman foto nomor 25 aja yang tidak ada. Di tengah kebingungannya ada seorang pekerja yang menyuruh Walter untuk rapat dan membawa klip foto nomor 25 untuk dibahas di dalam rapat. Di situ Walter panik dan menyuruh asistennya untuk mencari. Di dalam rapat, manajer mengumumkan bahwa penerbitan majalah berikutnya adalah penerbitan majalah terakhir mereka, karena perusahaan majalah Life ini akan berubah menjadi majalah online. Lalu manajer kemudian menyuruh Walter untuk menunjukkan hasil cetakan klip foto nomor 25 dari Son, untuk dijadikan cover majalah terakhir mereka nanti. Dengan terbata-bata, Walter meminta tambahan waktu karena fotonya masih dalam proses. Selesai rapat, ia memberanikan diri menemui Sheryl dan menceritakan masalahnya saat ini, dan menanyakan Son ada di mana. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang tahu Son berada. Pas jam istirahat, adik Walter menghubunginya. Pas mau balik ke kantor, di situ adiknya tiba-tiba memberikan sebuah kado ulang tahun mainan tarik-tarikan kesukaan Walter saat waktu kecil. Di kantor, asisten Walter mendapatkan sebuah petunjuk dari foto-foto kiriman Son yang telah dicetak. Ada satu foto bergambar kapal dengan tulisan Ergic Snake. Si asisten yakin Son sekarang berada di kapal itu. Pada dalam lift, Walter bertemu dengan manajernya. Melihat Walter membawa mainan, si manajer malah marah-marah karena Walter malah santai main-main. Di situ sang manajer menagih foto Son yang hilang. No, I'm taking it. You jelly, take my stuff. Dan lagi, itu semua hanya halusinasi Walter saja. Di situ sang manajer bilang jika Walter belum menemukan foto roll 25 dari Son, maka Walter akan dipecat. Kemudian Walter menemui Sheryl dan memberitahu foto kapal yang bernama Ergic Snake. Lalu Sheryl membrowsing di mana kapal tersebut. Sinyal di kantor mendadak hilang. Lalu Sheryl mengajak Walter menjemput anaknya pulang sekolah sekalian mencari sinyal.
Di taman, Cheryl dapat kabar dari rekan kantornya tentang lokasi Son. Selesai teleponan di situ, Cheryl langsung memberitahu bahwa kini Son berada di Greenland. Mendengar hal itu, Walter senang sekaligus bingung karena posisi Son sekarang sangatlah jauh. Saat kembali ke kantor, Walter begitu sangat bingung karena bagaimana jika Patrol 25 Son tak ditemukan. Di tengah kebingungannya, lagi-lagi Walter kembali menghayal seakan-akan Son mengajaknya keluar dari zona nyaman untuk pergi mencarinya ke Greenland. Setibanya di Greenland, Walter pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi keberadaan kapal Egirsek. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang seorang pria yang menghampiri Walter dan pria itu mengajak Walter untuk bernyanyi, tapi Walter tidak mau dan pas waktu itu juga orang itu mendorong Walter dan terjadilah perkelahian. Pas sedang berkelahi, Walter tak sengaja melihat cincin di jempol pria tersebut mirip dengan gambar salah satu foto kiriman Son. Mendengar nama Son disebut, pria itu berhenti memukul Walter. Setelah kondisi tenang, ia bercerita beberapa hari lalu Son memang pernah ke sini, kemudian memfoto tangannya. Lalu pria itu mengajak Walter untuk pergi ke kapal Egirsek karena kebetulan si pria ini akan ke sana mengantarkan sebuah paket. Awalnya Walter menolak karena melihat cuaca yang buruk ditambah si pria itu masih dalam keadaan mabuk, tapi karena tak punya pilihan lain, Walter pun akhirnya pergi. Setibanya di atas kapal Egirsek, si pria menyuruh Walter untuk melompat ke kapal itu sambil membawa paket pesanannya. Dengan penuh keyakinan, Walter pun melompat. Untung saja Walter berhasil selamat. Bentar-bentar, ini si Walter lagi halusinasi lagi atau nyata ya? Bingung gua. Tapi kita lanjutin lagi deh, supaya enggak penasaran. Tapi sebelum lanjut, kita seruput dulu kopinya. Kapten kapal tersebut memberitahu bahwa Son baru saja pindah ke kapal lain kemarin untuk pergi ke Islandia. Di situ Walter pun meminta kepada si kapten untuk menghubungi kapal tersebut, tapi si kapten tidak bisa menghubunginya. Di situ Walter pun hanya bisa pasrah. Saat malam tiba, di situ Walter diberi sebuah makanan oleh awak kapal. Awak kapal itu bilang bahwa itu adalah makanan dari si Son. Saat Walter sedang menyantap makanan itu, ia melihat sebuah tulisan di bungkus makanan itu. Di situ Walter bingung apa arti dari tulisan itu, lalu si awak kapal memberitahu bahwa itu adalah nama gunung berapi di Islandia. Singkat cerita, Walter sampai di pelabuhan. Saat tiba di sana, Walter disuruh buru-buru karena kendaraan di wilayah ini hanya ada sepeda saja, sedangkan awak kapal yang akan memakai sepedanya ada banyak. Di situ Walter langsung lari buru-buru untuk mendapatkan sepeda itu. Ketika sedang menikmati pemandangan di sepanjang jalan yang begitu sangat indah, saking indahnya sampai-sampai si Walter ini lengah dan menabrak tiang di depan, ia pun terjatuh. Dan yang mirisnya, Walter diketawain sama kambing. Akibat tabrakan itu, sepeda Walter jadi rusak dan ia pun terpaksa harus melanjutkan perjalanannya dengan berlari. Hingga sampailah di sebuah penginapan. Di sana dia bertemu 3 bocah cilik yang lagi bawa skateboard. Lalu Walter dapat ide, ia ngajakin itu bocil tukeran mainan sambil bilang mainan tarik-tarikannya kuat banget, walaupun ditarik sekencang mungkin tidak akan putus. Seperti cintaku padanya. Hahaha. Melihat hal itu, para bocil itu tertarik dan setuju untuk menukar skateboard mereka, dan Walter pun akhirnya dapat kendaraan baru. Lalu ia pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju gunung berapi Eja Palajapur.
Sesampainya di sana, Walter di situ merasa aneh, kenapa sepi, tak ada orang di tempat itu, dan ternyata semua orang yang ada di situ sudah mengungsi karena gunung akan erupsi. Dan tak lama ada seorang warga datang dan memberi Walter tumpangan. Setelah selamat dari erupsi, asistennya di kantor memberi kabar jika sampai besok Walter belum juga menemukan foto No 25 tersebut, maka manajer akan memecat mereka berdua. Mau nggak mau, Walter harus pergi pulang lagi ke Amerika. Keesokan harinya saat karyawan sedang sibuk membereskan barang-barang mereka, banyak karyawan yang dipecat semenjak majalah Life beralih menjadi majalah online. Ketika manajer datang, dia meminta Walter menyerahkan foto nomor 25 milik Son, tapi akibat belum ketemu, akhirnya Walter ikut dipecat bersama karyawan yang lain hari itu juga. Mendengar keputusan tersebut, Walter merasa keberatan. Di situ Walter protes keras kepada si manajer, tapi naasnya si manajer tak peduli dengan hal itu. Sesampainya di rumah, Walter kini membuka dompet pemberian dari Son. Karena kini ia dipecat dan tak ada gunanya lagi mencari Son, di situ ia pun membuang dompetnya. Saat sedang merenung sambil melihat piano peninggalan ayahnya, seketika Walter sadar kalau salah satu foto kiriman Son adalah foto piano itu. Lalu ia pun menanyakan kepada ibunya, dan di situ ibunya mengatakan bahwa Son memang pernah datang ke rumah. Sebelum pergi, Son menitipkan pesan kalau dia sangat bangga atas dedikasi Walter selama 16 tahun ini. Mendengar kalimat barusan, Walter terharu. Lalu sang ibu memberitahu bahwa Son sempat bilang akan pergi ke Afghanistan untuk memotret leopard di pegunungan Himalaya. Lalu setelah itu, Walter pun memutuskan untuk pergi ke Afghanistan, melanjutkan petualangannya menuju Gunung Himalaya untuk mencari Son. Setelah berjalan begitu cukup lama melewati lembah, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pria, yang ketika itu pria itu marah-marah karena Walter mengganggunya. Pria tersebut sedang asik membidik dengan kameranya. Dan pas dideketin, ternyata pria itu adalah Son. Betapa bahagianya Walter pada saat itu karena setelah berpetualang yang jauh, akhirnya Walter berhasil menemukan Son. Kemudian di situ Walter bertanya di mana foto No 25 yang akan dijadikan cover akhir majalah Life. Son di situ bingung padahal dia sudah menaruh foto tersebut di dalam dompet pas ulang tahun Walter kemarin bersamaan dengan surat ucapan selamat darinya. Mendengar penjelasan Son, dalam hati Walter bilang, "What the fuck, anjay? Gua udah jauh-jauh ke Islandia, kemana-mana, hanya karena untuk foto, padahal fotonya ada di balik dompet, anjay." Singkat cerita, setelah ia pulang, tiba-tiba ibunya memberikan dompet yang sempat ia buang. Ketika dicek, foto No 25 masih ada di dalam dompet itu. Walaupun sudah terlambat, di situ Walter kembali ke perusahaan untuk memenuhi janjinya menyerahkan foto nomor 25 pada manajer. Setelah mengambil gaji terakhir di perusahaan Life, Walter kemudian menemui Cheryl dan memberikan semangat untuknya agar cepat-cepat dapat pekerjaan baru. Dan mengucapkan juga selamat bahwa Cheryl telah rujuk dengan mantan suaminya. Namun Cheryl berkata bahwa Walter salah paham, bahwa kemarin mantan suaminya ke rumah hanya ingin bertemu dengan anaknya saja. Dan di situ Cheryl juga mengatakan bahwa dia tak pernah berpikir untuk rujuk sama sekali. Mendengar ucapan Cheryl barusan, di situ Walter sangat lega. Dan kemudian Walter memberanikan diri mengajak sang pujaan hatinya untuk berkencan, lalu Cheryl pun mau dengan ajakan Walter. Saat sedang berkencan, mereka tak sengaja melihat majalah edisi terakhir Life baru terbit hari ini. Pada cover depan majalah itu terdapat tulisan, "Majalah terakhir ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selama ini telah berjasa membuatnya." Dan ternyata foto No 25 mahakarya dari Son itu adalah foto Walter itu sendiri. Film pun tamat.
Ending yang sangat mengharukan membuat saya jadi makin menikmati hayalan dan imajinasi menjadi seorang YouTuber besar sukses memiliki jutaan subscriber dan gaji yang miliaran. Tapi apalah daya jika kalian gak subscribe ke channel ini, mungkin semua ini hanyalah akan menjadi sebuah hayalan semata. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Gua Rinaldi, pamit undur diri. Jangan lupa buat ngopi bagi yang suka ngopi.